Salam saudaraku, berjumpa kembali dalam program Jalan Kehidupan. Kali ini dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah, saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa, dan kami rindu senantiasa berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu yang akan menuntun kami supaya kami berjalan di dalam trek yang Tuhan telah tetapkan. Berfirmanlah, kami siap diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara, pernahkah Anda mendengar sebuah pepatah yang mengatakan, ada banyak jalan menuju Roma? Pepatah itu ingin mengatakan kepada kita bahwa ada begitu banyak cara untuk mencapai sebuah tujuan. Entahlah cara itu benar atau tidak, yang penting adalah tujuannya tercapai. Dan banyak orang yang membuktikan bahwa pepatah itu benar adanya. Memang betul, bila kita ingin mencapai tujuan duniawi kita, ada banyak jalan menuju Roma. Tetapi bagaimana bila hal itu menyangkut keselamatan? Adakah banyak jalan menuju surga? Dari pernyataan Yohanes 14 ayat 6 itu jelas mengatakan bahwa tidak ada jalan lain menuju surga selain melalui Yesus Kristus. Pernyataan Alkitab ini terkesan arogan dan tidak mentolerir agama-agama lain yang juga sama-sama mengklaim bahwa mereka punya jalan menuju surga. Benar, memang demikianlah adanya. Sebab Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa Yesuslah jalan menuju kerajaan surga itu. Bukankah kita tidak bisa mengubah pernyataan Alkitab itu? Apakah dengan alasan toleransi lalu kita mau mengubah pernyataan Alkitab? Tentu tidak bisa, bukan? Lalu bagaimana kita menyikapi pernyataan Yohanes 14 ayat 6 itu? Yang pertama, kita harus melihatnya dalam kacamata teologi. Sebagaimana dinyatakan oleh Kejadian 2 ayat 17 dan Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut, upah dosa ialah kematian, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Dari kedua ayat firman Tuhan itu jelas mengatakan bahwa tidak ada solusi atas masalah dosa yang dialami oleh manusia itu kecuali kematian. Maka upaya manusia untuk mengusahakan pemulihan dari dosa itu pastilah akan sia-sia semata. Sebab semua upaya itu dilakukan oleh manusia dalam statusnya sebagai orang berdosa dan bukan dari pihak Allah. Entahlah itu bentuknya agama, entahlah itu bentuknya moralitas, kebajikan, perbuatan-perbuatan baik, dan berbagai ritualitas agama-agama, sama sekali bukanlah solusi untuk mengatasi masalah dosa manusia. Semua itu ingin menunjukkan betapa akibat dosa adalah sesuatu yang sangat serius. Anda tidak bisa bermain-main dengan dosa, sebab akibatnya adalah kematian. Namun demikian, Allah memberikan jalan keluar kepada manusia. Ia memberikan Yesus Kristus sebagai penebusan atas dosa-dosa itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal abadi. Solusi ini bukan datang dari manusia, melainkan dari pihak Allah sendiri. Oleh karena itu, saudaraku, bagi kita yang telah menerima keselamatan, janganlah sia-siakan
apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kerjakanlah keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dan janganlah engkau menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berpaling dari Allah. Sebab di luar Kristus, engkau pasti binasa, engkau pasti mati. Yang kedua, kita harus melihat bahwa keselamatan adalah anugerah Allah semata-mata yang diberikan kepada siapa Allah berkenan. Ini adalah murni tindakan Allah, ini adalah murni inisiatif dari Allah, diberikan kepada siapa saja yang Allah mau. Itulah sebabnya Efesus 2 ayat yang ke-8 menyebut bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, itu bukan hasil perbuatan manusia, melainkan karena kasih dan kemurahan Allah semata-mata. Jadi saudara-saudara, ketika Anda menerima Kristus, sebenarnya itu dianugerahkan oleh Allah kepada Anda. Anda yang tadinya tidak mengenal Tuhan, sekarang menjadi mengenal Tuhan, bukan karena Anda mau, tetapi Allah yang mau. Itulah sebabnya Tuhan pernah berkata, "Bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi aku yang mengasihi kamu. Bukan kamu yang mencari aku, tetapi aku yang mencari kamu." Maka saudara, betapa beruntungnya kita karena kita dipilih oleh Allah dan kita dikasihi oleh Dia. Di antara miliaran umat manusia, Anda dan saya termasuk orang-orang yang beruntung. Sekarang, akankah kita menyia-nyiakan hidup yang penuh dengan keberuntungan itu dan menukarnya dengan dunia yang hanya sementara ini? Ingatlah, semua yang ada di dunia sifatnya sementara. Apakah itu kenikmatan, apakah itu kesusahan, semua ada waktu berakhirnya. Jadi saudara-saudara, kalau untuk sesuatu yang sewaktu-waktu bisa berakhir, Anda bisa habis-habisan, terlebih lagi seharusnya Anda melakukan untuk kerajaan sorga, karena di sanalah kita akan hidup kekal selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk senantiasa menghargai keselamatan yang Tuhan berikan dan hidup di dalam perkenanannya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat firman-Mu yang menolong kami agar sepanjang hari ini kami senantiasa hidup mengikuti kehendak-Mu. Pimpinlah kami Roh Kudus, supaya jalan-jalan kami mempermuliakan Engkau. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku.
selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita. Kita menyatakan Akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku selamanya kami mau percaya Tuhan.